Pernah nggak sih kalian merasa putus asa, hidup rasanya nggak ada artinya, nggak tahu harus ngapain, dan seperti nggak ada masa depan untuk kalian? Kalau itu kalian, nggak apa-apa kok. Tapi jangan sampai perasaan itu menentukan jati diri kalian. 'Cause here's the simple truth. Hai teman-teman, namaku Jason dan hari ini aku akan membagikan value-value yang mengubah hidupku yang ku dapat dari buku Simple Truth by Sidney Mohede. Buku ini berisi fakta-fakta kehidupan yang sebenarnya simple, tapi sering banget kita lupain di dalam kehidupan. Aku suka banget sebuah ilustrasi yang diberikan buku ini. Bayangkan sebuah pintu. Mau pintu sebesar apapun, pasti lubang kuncinya hanya sekecil ini kan. Begitupun dengan hidup ini. Seringkali kita dibuat overwhelmed dengan masalah-masalah yang besar, padahal jawabannya hanya sekecil ini. Yang pertama, watch in your hand. Banyak dari kita, terutama anak-anak muda nih, yang terlalu banyak berandai-andai. Andai aku punya ini, pasti aku bisa melakukan itu. Andai aku seperti dia, pasti aku bisa melakukan lebih, dan sebagainya. 'Cause here's the simple truth. God never interested in what we don't have. God only interested in what we have. Jawabannya ya watch in our hand. Apa yang udah Tuhan kasih yang di tangan kita sekarang ini, itu bisa berupa talenta kita, keuangan kita, influence kita, bahkan waktu kita. Siapa yang nggak tahu Lord Adi sang pengendali waktu dari MasterChef season 8? Kalian mungkin melihat Lord Adi bisa sesukses sekarang, tapi apakah kalian tahu kalau sebelum itu ia hanya melakukan audisi online hanya bermodalkan kamera HP? Ia datang ke Jakarta hanya bermodalkan 1,5 juta rupiah, dan itu pun dia harus hemat untuk makannya. Bahkan untuk audisi sekalipun ia harus mengambil urutan yang terakhir supaya ia bisa mengambil bahan makanan dari kontestan sebelumnya. So, Lord Adi memulai dari apa yang dia punya. Arthur Ashe berkata, "Start where you are, use what you have, do what you can." So teman-teman, coba yuk kita sama-sama renungin apa yang udah Tuhan kasih di tangan kalian saat ini. And stop thinking, start doing. Yang kedua, just keep swimming. Di dunia yang begitu sibuk, penuh dengan ketidakpastian dan sosial media yang membuat kita berpikir life have to be perfect. Pasti lelah ya. Seringkali perasaan ini yang membuat kita pengen nyerah dan berhenti. But here's the simple truth. God loves process and He loves movement. Hari ini kita akan belajar dari ikan. Siapa yang nggak pernah nonton Finding Nemo? Berceritakan tentang petualangan seekor ikan bernama Marlin dengan temannya Dory yang mengelilingi samudra untuk mencari anaknya yang hilang bernama Nemo. Hey, Mr. Grumpy Gills. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. What do? We swim. So teman-teman, just keep swimming. Tapi mungkin kalian berkata, iya aku tahu aku harus tetap maju, tapi aku nggak tahu apa yang di depanku. Coba kita bayangin sebuah mobil yang sedang berjalan di kegelapan malam. Mobil tersebut nggak bakal tahu apa yang di depannya kalau dia nggak bergerak maju kan. 2 minggu yang lalu aku melakukan challenge lari. Dari momen tersebut aku belajar it's okay to slow down. Yang penting jangan pernah menyerah. So teman-teman, let's keep swimming. Aku yakin kalian pasti bisa. Yang ketiga, dots woven together. Seringkali kita bertanya, kenapa aku harus di kondisi saat ini? Kenapa aku harus lahir di dunia ini? Dan kenapa harus aku? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. But here's the simple truth. God is working behind the scenes to connect our dots, to make them work together for our good. So, semua hal yang terjadi di hidup kita punya alasannya. Mungkin kita nggak bisa tahu untuk saat ini, karena kita hanya manusia biasa yang nggak tahu apa-apa, dibandingkan Tuhan yang tahu segalanya. Soren Kierkegaard berkata, life can only be understood backwards, but it must be lived forward. So teman-teman, sering banget kita terjebak di kesibukan dunia ini, mencoba untuk menjadi sempurna, dan bahkan mencoba untuk mengimpress orang-orang yang gak kita kenal. Sampai-sampai kita melupakan hal-hal kecil, bahkan orang-orang di sekitar kita yang sayang sama kita. So teman-teman, this book really changed me. Sebenarnya masih banyak yang aku pelajari dari buku ini, tapi aku gak bisa share semua karena waktu yang terbatas. So aku rekomen banget buat kalian baca buku ini. Nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. So teman-teman, it's okay to slow down. Tarik nafas dalam-dalam, dan coba kita pikir dan ingat lagi apa yang penting di dalam hidup ini. Semangat semua!